Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dalam rangka membuka pelajaran hari ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Maulana Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya, mengenai pelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai sholat jenazah. Yang sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau masuk ke dalam materi pelajaran hari ini, izinkan saya untuk memberikan mukaddimah atau pembukaan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Mengenai sholat jenazah itu sendiri, yaitu pelaksanaan sholat yang dilakukan untuk jenazah, baik itu muslim laki-laki atau muslim perempuan. Selain itu, sholat jenazah merupakan kewajiban yang dilaksanakan untuk jenazah itu sendiri atau yang dilaksanakan untuk jenazah. Jadi apabila seorang jenazah muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, maka kita perlu mengetahui tata cara sholat jenazah itu sendiri. Untuk itu, materi pelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian dari sholat jenazah, yang kedua adalah hukum dari sholat jenazah, dan yang ketiga adalah tata cara sholat jenazah. Masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari sholat jenazah, yang dimana pengertian dari sholat jenazah adalah sholat yang dilaksanakan untuk jenazah, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Yang kedua adalah hukum dari sholat jenazah ini adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dari fardu kifayah adalah fardu apabila yang telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh seorang atau kelompok masyarakat, maka untuk kelompok yang lain atau orang yang lain maka gugur kewajibannya. Namun sehendaknya sebagai muslim juga dalam melihat jenazah atau saat menghadiri prosesi pemakaman jenazah, hendaknya kita mengikuti pelaksanaan sholat jenazah karena terdapat keutamaan di dalamnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya apabila orang yang menyaksikan jenazah kemudian ikut menyolatkannya, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 2 qirot, yang dimana 2 qirot itu dimisalkan sebesar 2 gunung yang besar. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi ketiga, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Untuk pelaksanaan sholat jenazah laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan di antara keduanya. Untuk jenazah laki-laki, maka imam yang memimpin sholat itu berdiri di dekat kepala jenazah laki-laki. Untuk yang perempuan, maka imam yang memimpin itu berdiri di dekat pusar jenazah perempuan. Untuk niat, keduanya juga berbeda. Apabila untuk jenazah laki-laki, niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala, maka untuk perempuan niatnya adalah usolli ala hadhil mayyitati arba'a raka'atin arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Lalu pelaksanaan sholat jenazah ini juga berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, dimana apabila dalam sholat-sholat yang lainnya terdapat rukuk dan sujud, maka di dalam sholat jenazah ini tidak ada, melainkan
diganti dengan 4 takbir, yang dimana takbir pertama lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Untuk takbir yang kedua dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi, yang setidaknya atau seminimalnya itu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan untuk yang lengkapnya, maka bacaannya sama seperti pada tahiyat akhir. Untuk yang takbir ketiga, dilanjutkan dengan membaca doa, yang dimana untuk jenazah laki-laki dan untuk jenazah perempuan terdapat perbedaan. Apabila untuk jenazah laki-laki doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, maka untuk yang perempuan doanya adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir keempat dilanjutkan dengan doa, yang dimana untuk jenazah perempuan dan laki-laki juga berbeda. Apabila untuk laki-laki doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sementara untuk perempuan doanya adalah Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, setelah takbir keempat ini, maka kemudian salam seperti salam pada sholat pada umumnya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, di mana kita telah mempelajari mengenai pengertian, hukum, dan juga tata cara pelaksanaan sholat jenazah, yang diharapkan semoga dengan pelaksanaan pelajaran hari ini, maka kita semua bisa mengetahui, hanya tidak mengetahui melainkan juga dapat mengamalkan dari pelajaran hari ini. Dan apabila terdapat atau kebetulan menyaksikan atau mengikuti acara pemakaman seorang jenazah muslim, maka dengan pelajaran hari ini kita juga bisa mempraktikannya dengan mengikuti sholat jenazah yang dilaksanakan. Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat memberikan manfaat serta kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Untuk penutup, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.